Oke. Pembangkit listrik tenaga PLTU ini, bagaimana cara menghafal konsepnya? Perhatikan saya. Ya. PLTU. Ya. Walaupun gambarnya kita lupa, kita bisa menganalisnya dengan gampang. Ya. PLTU, kita ganti warna dulu. PLTU. Oke, PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap. Nanti Bapak Ibu, kata depannya itu adalah energi kimia. Kimia ini bisa energi nuklir, bisa energi kotoran sapi, bisa energi batu bara, atau biogas, energi biogas, itu kimia ya. Contohnya gitu ya, kimia. Nanti energi kimia akan berubah menjadi energi uap. Atau bahasa lainnya adalah kalor. Bukan kolor ya, tapi kalor. Oke. Nanti akan berubah menjadi energi uap atau kalor. Setelah itu, energi uap ini akan menggerakkan yang namanya generator. Ya. Ya. Ini nanti masuk ke turbin. Nanti turbinnya ke generator. Oke, jadi energi namanya energi gerak atau energi mekanik atau energi gerak lah. Ya, atau energi mekanik. Mekanik atau bahasa lainnya adalah energi gerak, baru berubah menjadi energi listrik. Oke, itu ya untuk PLTU. Konsepnya dasarnya seperti itu. Kimia, uap, mekanik atau gerak, listrik. Jadi kimia dahulu, contohnya nuklir, batu bara, biogas, menjadi uap atau kalor, ya, menjadi mekanik atau gerak, menjadi listrik. Tidak boleh posisinya berubah. Ingat itu ya. Tidak boleh posisinya berubah. Ya. Tidak boleh posisinya berubah. Jadi kimia menjadi uap, uap menjadi mekanik, mekanik menjadi listrik. Oke. Yang mengubah energi uap menjadi energi mekanik itu adalah turbin. Ya, alatnya dinamakan turbin. Yang mengubah mekanik menjadi listrik namanya generator. Ya, kalau ada alatnya nanti ditanyakan. Fungsi turbin apa? Mengubah energi panas menjadi energi gerak atau mekanik. Fungsi generator mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Ini rumus PLTU ya, tidak bisa diubah posisinya. Kimia uap atau kalor atau panas, bahasa lainnya uap itu kalor atau bahasa lainnya panas. Baru menjadi mekanik, baru gerak, baru listrik. Tidak bisa posisinya berubah. Dipahami dulu ya. Modul berapa ini? Modul 3 ya, modul 3. Oke. Modul IPA 3, modul IPA 3. Tidak bisa posisinya berubah PLTU ini. Kimia, contohnya nuklir, batu bara, biogas, berubah menjadi uap atau panas atau kalor, berubah menjadi mekanik atau gerak atau listrik. Yang mengubah uap menjadi gerak adalah turbin, yang mengubah panas menjadi gerak adalah turbin, yang mengubah kalor menjadi mekanik adalah turbin, yang mengubah mekanik menjadi listrik adalah generator, atau yang mengubah gerak menjadi listrik adalah generator. Itu pada PLTU ya. Kalau tadi PLTA sudah saya jelaskan tadi, ya, saya ulangin lagi PLTA. Kita bikin di samping sini ya biar paham. Kalau PLTA tadi ya, kita bikin warna merah jambu. PLTA itu rumusnya adalah nggak boleh berubah nih ya. PKL. Artinya potensial kinetik listrik. Kalau dia PLTB banyu angin, KML kinetik mekanik listrik. Ya. Tiga inilah energi yang akan ditanyakan di dalam soal UP. Oke. Tiga inilah perubahan energi yang akan ditanyakan di soal UP atau soal UP UKM PPG ya, UP. Uji pengetahuan para mahasiswa PPG. Oke, tiga ini. Perubahan energi listrik. Ya, silakan dipahami dulu ya. Ingat aja posisinya nggak akan berubah ya. Posisinya nggak akan berubah. Kalau PLTU ingatnya kimia, panas, mekanik, listrik. Kalau dia PLTA, tenaga air, PKL, potensial kinetik listrik. Kalau dia PLTB, banyu, kinetik mekanik listrik. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu ya.
sambil dicatat. PLTU ini paling sering keluar PLTU ya. Cara ngapalnya gampang. Kimia, kalor, mekanik, listrik. Nggak bisa berubah posisinya. Misalkan nanti kimianya setelah kalor nggak boleh. Ini posisinya tetap. Nggak bisa berubah. Kita jawab soal-soalnya ya. Kita jawab soal-soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal UP tentang yang namanya, ini dia. PLTA ya, PLTA. Oke. Kita perhatikan gambarnya. Ada gambar ombak akan menggerakkan generator turbin. Ya. Ombak itu air. Pastilah bukan biogas. Kita salahkan langsung. Pastilah bukan nuklir. Karena di ombak itu adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air, itu PLTA dari ombak. Pastilah bukan ini. Panas bumi bukan juga, karena nggak ada gambar tadi itu panas bumi ya. Dari ombak, kimia juga bukan, salah juga. Maka jawaban yang benar adalah potensial. Jawabannya sudah jelas ya. Ombak itu PLTA akan mengubah energi potensialnya ketinggian ombak tadi menjadi menggerakkan turbin, maka turbinnya menggerakkan generator, nanti sambung generator jadi energi listrik. Jadi di sini dia di ombak potensial, sampai sini kinetik, sampai sini elektromagnetik, sama aja ya. Elektromagnetik sampai sini namanya listrik. Nah, dari gambar nih ya, elektromagnetik sama aja. Kalau saya langsung bilangnya ke listrik aja. Oke. Jadi dari energi ombak ini, ombaknya itu energi potensial, menggerakkan turbin ini menjadi energi kinetik. Kinetik bahasanya juga bisa mekanik di sini. Ya. Sama aja, mekanik atau bahasa lainnya gerak, menggerakkan generator, menggerakkan turbin. Turbin sambung ke generator berubah menjadi energi elektromagnetik. Generator sambung ke penyaluran namanya energi listrik. Inilah konsep dasarnya ya. Jadi kalau ombak potensial, mekanik, elektromagnetik, listrik sama saja, langsung ke listrik juga boleh. Oke, ini dia elektromagnetik, benar ya? Elektromagnetik. Ya, potensial ombaknya, kinetik geraknya ini. Jadi ini potensial, kinetiknya menggerakkan. Yang sampai sini adalah elektromagnetik, IM. Yang sampai sini adalah listriknya. Oke, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal air PLTA. Bendungan, ya. Tadi bendungan apa? Memanfaatkan energi potensialnya di sini. Ya. Gerak sampai kemari ke turbin, menggerakkan turbin namanya kinetik. Sampai ke generator namanya listrik. Nah, saluran kemari. Ya. Bisa dipahamin ya. Ini turbin yang bergerak nih. Saya ulangin nih. Ini dari sini ketinggian potensial. Sampai sini dia menggerakkan kinetik. Sambungkan ke atas generator namanya listrik. Jadi jawabannya adalah PKL, potensial kinetik listrik. Untuk soal-soal seperti ini tidaklah sulit untuk mengerjakannya kalau paham konsepnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sama juga dengan soal ini. Proses perubahan energi yang terjadi secara berturut-turut ditunjukkan oleh nomor 2, 4, dan 5 adalah 2. Ini adalah energi potensial. Oke. Sampai sini 4-nya menggerakkan tadi turbin ini namanya energi kinetik. Ya. Potensial kinetik nomor 5-nya sampai sini tadi. Mana nomor 5-nya? Nggak nampak. Ya. Nomor 5-nya adalah elektromagnetik atau listrik. Maka jawaban yang pasnya adalah ketika PLTA itu adalah potensial kinetik listrik. Potensial kinetik listrik. Nomor 5 ini. Ha. Generator. Oke, potensial kinetik listrik kalau PLTA. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam alur kerja pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pertama aliran air sungai, air terjun waduk, bendungan menggerakkan turbin. Yang menggerakkan turbin itu perubahan energi apa? Perubahan energi potensial menjadi kinetik. Jadi potensial menggerakkan turbin, maka terjadi perubahan potensial menjadi kinetik. Kalau di turbin. Kalau dia di generator, kinetik menjadi elektromagnetik. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini dia. Tahap gerakan kincir air pada turbin menggerakkan generator. Ya. Kalau generator yang berfungsi atau bekerja, maka terjadi perubahan kinetik menjadi listrik. Ya. Tapi kalau turbin, potensial menjadi kinetik. Kalau dia pada PLTA, untuk generator itu terjadi perubahan
kinetik menjadi listrik. Ini ini yang nggak terlalu sulit ya untuk soal-soal seperti ini karena ini tambahan aja. Tahap perubahan energi pada PLTA adalah ya udah pada PLTA udah tadi ya, potensial kinetik listrik. Energi potensial air terjun berubah menjadi energi kinetik pada turbin, kinetiknya berubah listrik pada generator. Oke. Lanjut lagi kita ke tenaga banyu. Tenaga banyu atau angin, perubahan terjadi adalah energi kinetika menjadi mekanik, menjadi listrik. Ya, saya ulangin KML. Yang ini dia hembusan angin namanya kinetik. Sudah, hembusan angin ini ya. Ini hembusan angin. Angin bergerak ya, namanya kinetik. Menggerakkan turbin ini namanya mekanik. Turbin disambungkan ke generator namanya listrik. Oke. Jadi perubahan energi pada angin adalah kinetik gerak, kinetik mekanik listrik, KML, kinetik mekanik listrik. Contoh soalnya, ini contoh soal UP ya, yang ini UP. Ada angin. Ya, tadi angin energi apa? Energi kinetik. Maka jawaban yang benar adalah kalau enggak A, ya B. Maka ini salah. Maka jawaban yang tepat adalah kinetik mekanik listrik. Energi pada angin itu adalah KML, kinetik mekanik listrik. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Oke. PLTA, PKL, kinetik KML. Kita lanjutkan ke contoh soal ini udah bisa lah dikerjakan. Ah, ini dia. Pembangkit listrik tenaga uap. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Cara menghafalnya untuk pembangkit listrik tenaga uap, karena ini yang sering keluar soalnya. Yang pertama itu kimia. Oke, kimia ini ada banyak. Bisa nuklir, bisa biogas, bisa panas bumi, bisa batu bara. Oke, ya itu energi kimia tuh. Akan berubah menjadi yang namanya panas. Bahasa lainnya uap, bahasa lainnya kalor. Ya. Akan berubah jadi lagi menjadi energi yang namanya gerak. Bahasa lainnya ini mekanik. Oke. Akan berubah menjadi energi listrik. Ini pada pembangkit listrik tenaga uap. Ya. Pembangkit listrik tenaga uap. Ini namanya kimia. Menjadi panas, menjadi gerak, atau mekanik, menjadi listrik, atau elektromagnetik. Cara kerja soal UP-nya seperti ini. Ini contoh yang namanya batu bara, Bapak Ibu ya. Ini contoh yang namanya panas bumi. Ini contoh batu bara. Ini contoh misalkan nih, nggak tahu saya nih, kayak kotoran sapi. Yang ini nuklir. Oke, yang ini batu bara. Oke ya. Pak, bedanya mekanik dan kinetik apa, Pak? Nanti kita jawab. Oke. Nggak usah itu bedanya gampang itu. Oke, sabar ya, beda mekanik sama energi listrik. Kita menjawab soal dengan cepat dulu ya. Nanti perbedaannya saya jelaskan nanti, sabar. Perhatikan pembangkit listrik tenaga di atas. Oke, ini pasti PLTU ya. Saya ulangin. Kalau ada pembakaran ini, ada uap, namanya PLTU. Kita tetapkan dulu nih PLTU. Cara cepatnya, kimia. Saya bikin dulu ya, warna yang bagus. Biar enak. Ini PLTU. Cara cepatnya ini adalah kimia menjadi energi panas atau uap atau kalor menjadi energi yang namanya energi mekanik atau gerak ya, atau gerak berubah lagi menjadi listrik. Posisinya nggak boleh berubah. Kimia panas gerak listrik. Kimia panas gerak listrik untuk PLTU. Pak, ini saya nggak tahu gambar apa, Pak. Ingat aja, ini PLTU. Kan nggak mungkin PLTA. Bisa dipahami, Pak Ibu? Bisa ya? Bisa dipahami? Dengar suara saya ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa. Pak. Ini pasti bukan angin. Oke, Pak. Bisa, Pak. Pasti bukan air. Pasti bukan angin. Namanya PLTU. Pak, saya nggak ngerti, Pak, gambarnya. Nggak usah, Pak. Nggak usah pening. Nggak ngerti gambarnya. Yang paling penting konsepnya. Kimia, panas, gerak, listrik. Nggak boleh berubah. Mekanik, panas. Oh, kebalik.
Harusnya panas dulu, baru mekanik. Salahkan langsung. Itu cara kerjanya ya, kalau paham konsep. Oke. Masuk lagi nomor 2. Kinetik panas kebalik nih. Nggak boleh kinetik di depan. Ya. Ini harusnya kimia di depan. Salahkan. Kimia, bagus. Mekanik panas kebalik. Panas dulu baru mekanik. Maka langsung salahkan. Jadi nggak paham pun gambarnya, paham konsepnya, kimia panas gerak listrik, maka nggak mungkin jawaban ABC itu. Jawaban yang di. Kimia, oke. Panas, oke. Mekanik, oke. Listrik, oke. Susunannya sesuai konsep. Kimia, panas, gerak, listrik. Maka jawaban yang tepat adalah yang di. Pak, yang E, Pak, nggak benar. Manalah mungkin ini PLTA. Kenapa? Potensial. Itu hanya di PLTA. Maka disalahkan. Sampai sini, yang PLTO ini bisa dipahami Bapak Ibu? Paham. Lanjut, Pak. Pak. Kimia Paham, panas Pak. gerak listrik. Yang paling penting Bisa, itu. Pak. Bisa ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal ini juga Bapak Ibu nggak tahu gambarnya, hanya dibilang soal tuh perubahan energi apakah ini? Kita nggak usah pusing-pusing jawabnya. Kimia panas gerak listrik. Ini pasti PLTU. Nggak mungkin air, nggak mungkin angin, nggak mungkin banyu. Pak, cara jawabnya gimana? Oke, kita bikin tadi. Kimia panas gerak listrik. Oke nih. Kimia panas tadi ya. Suaranya kurang jelas, Pak. Oh, udah jelas, Pak. Oke, saya ulangin. Rumusnya PLTU itu adalah kimia panas. Warnanya. Bentar ya. Kimia Panas panik listrik gerak gerak listrik. listrik. Nah, cari dulu bahasanya. Panas bumi kan kimia, bagus. Habis itu kalor bagus. Kinetik bagus. Elektromagnetik bagus. Bagus. Oke, bagus ya. Kimia, kalor uap, kinetik, elektromagnetik, elektrik. Ini bagus juga. Sesuai. Kimia, panas, kinetik. Gerak itu bisa kinetik, Bu ya. Gerak itu bisa menjadi energi kinetik. Oke. Gerak itu bisa menjadi energi kinetik, sama aja. Oke. Jawaban AB baik. Jawaban yang C, potensial. Nggak mungkin. Ini bukan angin. Biogas, kinetik, kalor. Kebalik ya, kebalik. Nggak boleh kinetik itu duluan. Harusnya panas dulu yang duluan. Maka ini salah yang di. Nuklir, bagus. Uap, bagus. Kinetik, bagus. Elektromagnetik, listrik, bagus. Oke. Ada 3 jawaban yang baik di sini. A, B, E. Itu jawaban yang baik. Sesuai dengan konsepnya. Kimia, panas, gerak listrik. Nuklir termasuk kimia. Panas bumi termasuk kimia. Tinggal cari jawabannya. Pak, saya jawab misalkan A. Nggak mungkin panas bumi. Kenapa? Karena gambar panas bumi seperti ini. Nah, ini panas bumi. Panas bumi gambarnya seperti ini. Panas bumi. Ah, nggak mungkin. Berarti Pak, ini panas bumi ada sumur resapannya, ya. Nggak mungkin ini panas bumi. Maka ini bisa disalahkan, ya. Bisa disalahkan panas buminya. Jawaban 3 terbaik panas buminya, gambarnya ini bukan panas bumi, salahkan. B, kimia, kalor uap, kinetik, elektrik. Oke, bagus. Tinggal yang E sama B, bandingkan. E, nuklir. Nuklir gambarnya bukan yang ini. Gambar nuklir itu seperti ini, nuklir. Ada air tehnya. Macam berbentuk teh. Ya. Maka ini bukan nuklir. Maka jawabannya ini adalah kimia, kalor uap, kinetik, elektromagnetik, listrik. Maka jawabannya yang B. Ya, jadi gambar itu penting juga. Tapi kalau jawabannya mirip sampai 3 kali. Ya. Kalau nuklir, tandainnya macam teh manis. Kalau panas bumi ada sumur resapannya 2, ya, sumur resapannya 2. Ini dia, panas bumi. Kalau batu bara ya jelas ada batunya, ada koalnya, batu bara. Nih panas bumi ya. Panas bumi seperti ini. Ya. Kalau ini batu bara, oke, batu bara. Kalau ini mungkin biogas kotoran sapi, yang ini namanya nuklir. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal seperti ini. Udah pasti ada pembakaran uap.
kalau uap itu udah pasti PLTU. Ini pasti PLTU ya. Rumusnya adalah kimia uap atau namanya panas ya. Atau namanya uap atau namanya kalor menjadi namanya lagi Mekanik. mekanik atau gerak atau kinetik, sama aja Jadi bahasanya. listrik. Baru listrik sudah. Kita nggak tahu ini, tapi kita mainkan aja. Posisinya nggak boleh berubah. Kalor uap, kinetik kimia. Kimia di belakang boleh? Tidak, Pak. Tidak. Kimia di Kalor depan. boleh. Hilang. Boleh. Nggak boleh. Tekanan gas bumi, kinetik. Nggak mungkin gas bumi. Ini kan koal. Koal itu apa? Batu Batu bara. Nggak mungkin. Salahkan juga. Apakah ada air terjunnya? Tidak. Tidak mungkin. Kimia, biogas, kinetik, kalor. Kebalik kan? Ya. Harusnya kalau Udah, mau nggak mau jawabannya. Walaupun kita nggak tahu gambar apa itu, tapi kita paham ini pasti PLTU. Konsepnya kimia, kalor, mekanik, Listrik. listrik. Sudah. Bisa dipahamin? Bisa. Pak. Ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini juga udah pasti ada pembakaran. Ini kan uap air nih. Nah, uap. Namanya adalah PLTU. PLTU rumusnya adalah kimia, Kalor, mekanik, listrik. mekanik, listrik. Oke. Mekanik itu bahasa lainnya kinetik juga boleh ya. Atau gerak juga boleh. Kalor, kinetik kebalik nggak? Balik. Terbalik. Nah, kinetik, kalor kebalik nggak? Kebalik. Kebalik. Ini kebalik ya. Yang Kalor dulu. Yang A kebalik ini. Kalor Yang kinetik, biogas kebalik kan? Kebalik. Kembali, Pak. Kembali itu. Oke, tinggal nih Biogas nuklir, pertama. nuklir benar. Nuklir benar karena gambar S teh. Kita coba. Kalor uap kinetik, apa kinetik kalor uap? Kalor uap kinetik. kinetik elektromagnetik. Karena Yang C. rumusnya adalah kimia, nuklir itu kimia menjadi kalor uap Di gerak uap panas, listrik. jadi kinetik, elektrolytik. Iya. Jawabannya nggak mungkin D. D kebalik kan? Ya, Nggak boleh. Uap. Harusnya kalor dulu, baru mekanik, baru Kinetik. dulu baru kinetik. iya, jadi PLTU konsepnya kimia, kalor, mekanik, listrik. Nggak boleh berubah. Kayak manapun gambarnya, kita kalau paham konsepnya gampang dicerna. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Gambar apa ini? Kita nggak tahu ini gambar apa. Terserah dialah. Yang jelas ini pasti ada asap, namanya PLTU. Kimia, kalor uap, menjadi mekanik, listrik. Itu rumusnya kan? Ya. Apakah boleh panas dulu baru kimia? Enggak. Apakah boleh gerak dulu baru panas? Kimia dulu baru Salah kan? Salah. Kimia, panas, Kimia, panas, gerak, kinetik, listrik. Benar ya? Betul. Apakah ada air terjunnya? Tidak. Tidak ada. Biogas, panas, kinetik, gerak, listrik. Benar ya? Benar. Ada dua jawaban benar. Ini mirip-mirip gambar apa tadi? Nuklir. Kalau biogas itu tai sapi, kotoran sapi. Maka jawabannya yang tepat Harus adalah yang mana? cermati gambar juga ya, Pak. Ya, kalau ada dua jawaban yang sama, carilah gambarnya. Ini gambar apa kira-kira? Nggak mungkin biogas kan? Iya. Ini gambar apa, Nuklir. Maka lebih tepat jawabannya yang C. C. Kalau dua ada jawaban yang sama, kita harus pahami gambar tadi. Nggak mungkin ini biogas. Biogas adalah kotoran Sapi. nggak mungkin. Jawabannya nuklir nih. Nuklir seperti ini ya. Atau seperti ini dia. Nah, sama kan, Bu? Sama. Sama, Pak. Paham. Yang perlu dipahami adalah gambar nuklir. Ah, gambar nuklir kalau batu bara ada jelas, ada koalnya. Bacaannya ada koal nih, batu. Ini biogas. Ini koal nih kan baca nih, koal kan? Koal kan? Iya, ada. Iya. Nah, koal itu jelas. Iya. Koal. Nah, koal itu batu bara.
Yang perlu Ibu pahami adalah gambar nuklir ya. Ibu paham aja gambar nuklir sama gambar ini panas bumi. Dua itu aja yang perlu dihafal gambarnya. Ini kan panas bumi ada 2 sumur resapan. Sumurnya ada 2. Ada mesin pendinginnya. Itu kalau gambar panas bumi. Kalau gambar nuklir seperti ini, misalkan air teh, gitu ya saya bilang, air teh, teh manis, ya. Nah, ini dia. Nah, teh. Oke, aman? Aman. Aman. Ini gambar apa, Bu? Panas bumi. Panas bumi. Termasuk Panas bumi. LTU. Apakah boleh panas dulu baru kimia? Tidak. Nggak boleh ya, salahkan. Uap panas kan? Iya. Panas panas menjadi gerak menjadi listrik. Aman? Masih benar ya? Masih bisa. Masih bisa ya? Apakah potensial ada airnya? Tidak. Biogas, juga kimia, tidak. mekanik. Apakah ini biogas? Tidak. Ini adalah panas bumi. Nuklir, kimia, mana panasnya? Hilang panasnya, ya kan? Nggak boleh. Tidak ada. Jawabannya adalah yang Yang B. Yang B. Jawabannya yang B. Dihirupkan Lanjutkan ke soal berikutnya. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU ini soal literasi adalah jenis pembangkit listrik tenaga termal yang banyak digunakan karena efisiensinya yang tinggi sehingga menghasilkan energi listrik yang ekonomis. Dalam alur kerja pertama kali ya, PLTU pertama kali dipompa ke dalam boiler ya. Habis itu terjadi perubahan apa dalam boiler? Oke, gini maksudnya gini. Saya bikin gambarnya dulu ya, gambarnya biar paham dulu. Ini dia, oke. Ini Bapak Ibu pipa boilernya. Sebelum ke turbin, ini turbin ya. Ini turbin, ini generator. Ini turbin, ini generator. Ya. Fungsi pipa ini adalah, ayo apa fungsinya? Fungsi pipa boiler. Sebelum ke turbin ini, pipa boilernya. Kimia menjadi panas. Pengantar panas. Iya, pengantar panas. Penghantar panas yang dihasilkan oleh siapa? Nuklir tadi kan? Ini Ya, kan? Reaksi nuklir. ini kan? Oke. Jadi fungsi pipa boiler ini adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Panas. Di pipa ini terjadi perubahan energi kimia menjadi panas. Sedangkan di turbin panas menjadi apa? Gerak. Gerak atau mekanik. Habis dari turbin ke generator. Di generator mekanik menjadi listrik. Itu fungsinya. Jadi fungsi pipa boiler ini adalah perubahan energi apa? Kimia menjadi panas. Kimia dari menjadi panas. Kalau turbin panas menjadi Gerak. Kalau generator gerak menjadi listrik. Jadi pahami Bapak Ibu? Bisa. Pak. Itu akhirnya berarti yang ini adalah perubahan energi pada pipa boiler adalah yang mana Bu? Ini ya. Kimia menjadi panas. Jadi kalau PLTU ini kimia menjadi panas, habis panas menjadi mekanik, habis mekanik menjadi listrik. Alat yang dipakainya adalah tapi alat yang warna hitam. Kimia ke panas namanya pipa boiler. Panas menjadi mekanik namanya Turbin. Mekanik menjadi listrik namanya Generator. Oke, selesai ya. Berarti alurnya yang terjadi pada pipa boiler adalah kimia menjadi energi. Kimia menjadi panas. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tahap uap, ini soal literasi juga ya. Tahap uap yang sudah bertekanan dan bertemperatur tertentu dialirkan ke dalam turbin. Terjadi perubahan apakah di dalam turbin? Panas jadi menjadi Panas jadi gerak. Jawabannya panas jadi gerak. Dalam turbin panas jadi gerak. Oke, jawabannya A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tahap gerakan turbin menggerakkan generator dan menghasilkan listrik.
terjadi perubahan apakah pada generator? Gerak menjadi Gerak menjadi Gerak listrik. menjadi Gerak atau mekanik listrik. Mekanik listrik. mekanik listrik. Bisa dipahami Bapak Ibu? G. Latihannya banyak ya, saya kasih Pak Yoda. Oke. Perubahan apakah yang terjadi pada PLTU? Kimia, panas, Galon, mekanik listrik. mekanik listrik. Listrik. Manakah jawaban yang tepat? Yang Ini soal literasi ya. Ini soal literasinya seperti ini. Panjang tapi literasinya juga ini juga. Perubahan kimia, panas, mekanik, listrik. Bisa dipahamin? Bisa. Nah, alhamdulillah. Oke. Yang terakhir tentang yang namanya belum. Oh ya, terakhir tentang yang namanya energi, perubahan energi ya. Sebelum kita masuk ke apa namanya ini? Ke katrol. Oh. Oke. Pahamin dulu nih ya. Satu yang terakhir nih, namanya panel surya. Ya. Panel surya adalah mengubah energi cahaya Panas menjadi energi Panas. Panas. cahaya menjadi energi listrik. Jadi disimpan di listrik. sini ya. Disimpan di sini ya. Oke. Disimpan di sini ya, cahaya menjadi listrik ya benar. Cahaya menjadi energi listrik. Oke. Energi tenaga surya ini jarang keluar Bapak Ibu ya, tapi ya kita jelaskan juga. Biasanya tenaga surya ini yang tanya adalah apa fungsi alatnya? Fungsi alatnya yang mana? Oke. Ada 3 fungsi alatnya. Yang pertama nomor 1 namanya panel surya. Yang perlu Bapak Ibu pahami adalah ini. Nomor 1 ini panel surya. Apa fungsi panel surya? Menyimpan energi. Fungsi panel surya adalah menyimpan energi cahaya atau energi panas dari matahari. Yang kedua adalah memahami ini, fungsi ini, inverter. Yang ketiga baru kWh meter. Jadi 1, ya, baru 2, ini ya, baru 4, yang ini 4. Nah, yang ini nggak penting. Ini nggak penting. Yang penting ini 1, 2, 4 gambarnya. Sudah saya bikin di sampingnya itu nama-namanya. Kalau nomor 1 namanya panel surya, fungsinya menyimpan energi. Fungsi panel surya adalah menyimpan energi. Kalau fungsi inverter itu adalah pengubah energi, namanya inverter. Inverter, inverse, itu mengubah energi. Kalau kWh meter adalah stabilizer. Menstabilkan kuat arus atau tegangan, namanya stabilizer. Menstabilkan. Jadi panel surya fungsinya itu adalah menyimpan energi. Inverter adalah pengubah energi. kWh meter adalah menstabilkan energi. Ya, itulah fungsi 3-nya. Oke. 3 itulah fungsinya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Fungsi 3 ini ya. Tinggal baca soalnya. Ya, Soalnya Pak. adalah berdasarkan gambar tersebut alat yang mengubah energi. Inverter. 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 Nomor Inverter. Nomor 2. Kalau yang kita ganti soalnya, alat yang menstabilkan energi ke jaringan PLN. kWh meter. Berapa? 4. kWh meter. Alat yang menyimpan energi. Panel surya. surya. Satu. Iya, ini soal UP udah lama, 2021. Jadi nggak keluar lagi di 2022, 2023. Yang keluar adalah PLTU, PLTA, PLTB angin. Oke, udah paham ya fungsinya ya? Inverse mengubah, panel surya menyimpan, kWh meter stabilizer. Menampilkan. Oke. Nah, lanjutkan, udah siap nih ya. Masuk kita ke soal yang katrol ya, katrol. Perhatikan Bapak Ibu mengenai katrol. Nanti jangan sampai logikanya apa namanya tadi bilang nih, salah-salah ya. Ini mudah sekali, tapi banyak yang salah di nanti penjelasan katrol tetapnya. Katrol tetap, perhatikan katrol tetap ini. Oke, katrol tetap ini. Ini gambarnya katrol tetap. Pahami gambar katrol tetap. Ini dia gambar dari katrol tetap. Ini ya gambarnya. Gambar 1 adalah gambar dari katrol tetap. Contoh katrol tetap adalah pada penimba air ya, katrol untuk menimba air.
Sedangkan gambar 2 itu adalah menimba langsung dengan tali. Oke. Sudah, dipahami dulu dong. Apa bedanya gambar 1 dan gambar 2? Itu yang sering masuk nanti di ujiannya. Perbedaan katrol tetap dengan menarik langsung dengan tali. Perbedaannya banyak, Pak? Banyak. Ya, banyak. Tapi yang Ibu pahamin dulu, konsep fisikanya adalah pesawat sederhana. Pesawat sederhana, itu di SD juga diajari ke anak-anak siswa SD, memudahkan pekerjaan manusia. Alat yang memudahkan pekerjaan manusia. Kalau dia alat yang memudahkan berarti ada keuntungan. Namanya keuntungan mekanis atau disingkat dengan KM. Ya. Keuntungan mekanis atau disingkat dengan KM. Konsep keuntungan mekanis itu tidak boleh di bawah 1. Sekali lagi saya ulangin ya. Konsep keuntungan mekanis tidak boleh di bawah nilainya 1. Ini konsep dulu biar paham. Konsep mekanis itu lebih besar sama dengan 1. Artinya paling kecil keuntungan mekanik pesawat sederhana adalah 1. Kalau di bawah 1 nggak bisa. Bisa dipahami, Bu? Namanya pesawat sederhana. Memudahkan pekerjaan manusia. Keuntungannya minimal sama dengan 1. Minimal itu. Kalau maksimalnya banyak. Ya, atau di atas 1. Namanya keuntungan. Keuntungan itu harus pas dengan kita. Maksudnya, Pak, kayak mana sih, Pak, keuntungan ini? Saya nggak paham, Pak. Gini caranya. Logika simpelnya. Kalau Ibu menimba air ini dengan 60 Newton, kita bikin warnanya yang agak cerah dulu, biar enak dilihat. Kalau Ibu menimba air ini beratnya mungkin 60 Newton, misalnya 6 kilo, 60 Newton, maka gaya Ibu yang harus digunakan juga 60 Newton. Ini namanya seimbang. 60 bagi 60 berapa? 1. Bisa dipahamin? Bisa. Jadi katrol tetap itu keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Dalam ilmu fisika, keuntungan mekanik katrol tetap adalah 1. Maksudnya apa, Pak? 1. Kita nimba air beratnya 60 Newton, maka tenaga kita juga yang keluarkan adalah 60 Newton. Bisa dipahamin? Bisa. Apa perbedaan dengan gambar 2? Oke, perhatikan. Gambar 2 ini juga merupakan pesawat sederhana. Tadi kan ada apa pesawat sederhana? Alat yang memudahkan pekerjaan manusia. Bisa dipahamin? Bisa. Katrol ini memudahkan pekerjaan manusia. Tali ini juga memudahkan pekerjaan manusia. Oke, karena dalam sumbernya. Saya ulangin ya. Apakah boleh keuntungan mekanik tali ini di bawah 1? Tidak boleh. Tidak boleh. Dalam ilmu fisika, tidak boleh keuntungan mekanis di bawah 1. Tali langsung nggak mungkin juga di atas 1. Lebih mana enak menimba? Pakai katrol apa pakai tali langsung? Katrol. Katrol. Tetapi Pak, kenapa lebih capek pakai yang langsung? Bener nggak? Waktu kita zaman-zaman bahola dulu, zaman-zaman waktu 20 Zaman tahun baheula. lalu, 20 tahun yang lalu misalkan ya kan. Kita nimba ya, pakai tali, ya kan Bapak Ibu? Tuh. Iya, kalau zaman-zaman kita ya, saya udah 35, 20 tahun lalu, mungkin saya nimba pakai tali dulu kan gitu. Tambang. Nah, tambang, nimba pakai tali. Atau zaman-zaman 25 tahun yang lalu lah, oke? Kita Tuh, bisa pakai tali langsung. Lebih capek, Pak. Ya memang iya lebih capek. Oke. Kenapa lebih capek? Bentar saya jelaskan. Tadi kita garis dulu. Katrol tetap keuntungan mekaniknya 1. Di sini juga keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Kok bisa, Pak? Karena nggak bisa keuntungan mekanik di bawah 1. Dan nggak mungkin juga ini keuntungan mekaniknya di atas 1. Bisa dipahamin? Bisa. Berarti sama keuntungan mekaniknya. Jadi Pak, apa yang beda? Yang beda adalah arahnya. Jadi katrol ini, katrol tetap ini mengubah arah gaya saja.
bukan mengubah keuntungan mekanis, hanya mengubah arah gaya. Coba Bapak Ibu, kalau misalnya ini tegak, kalau nimba pakai langsung ini, Ibu nengok ke bawah nggak badannya? Setengah badan ini. Iya. Setengah badan ini Iya. nengok ke bawah kan? Iya. Jatuh Iya. ke bawah kan? Iya. Ini tubuhnya ini jatuh ke bawah setengah, seakan-akan jatuh ke bawah setengah. Makanya terasa berat. Kenapa terasa berat? Karena tubuhnya ditarik gravitasi. Misalkan berat tubuhnya ini 600 Newton. Hampir setengah tubuhnya tertarik gravitasi, kita anggap 200 Newton. Angkat lagi beban timba 60 Newton. Jadi yang diangkat berapa? 260. Tapi yang diangkat tetap 60, bisa dipahamin? Bisa. Seakan-akan dia tertarik 260. Kenapa? Karena badannya setengahnya mengarah ke sumur. Jadi tertarik gravitasi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Jadi lebih capek yang tadi itu nimba yang langsung. Tapi kalau nimba yang pakai katrol, badannya itu tidak mengarah ke sumur. Makanya Lurus sama-sama saja. 60 Newton. Bisa dipahamin? Bisa. Sebenarnya keuntungan mekanisnya sama. Tapi arahnya saja, arah gayanya yang berbeda. Paham Bapak Ibu ya? Saya. Inilah soal yang sering salah bagi yang namanya yang sering salah di sini. Betul, kemarin muncul itu Pak soalnya. Andi menimba air pada sumur dengan menggunakan katrol, sedangkan Hesti dengan air dengan seutas tali secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, manakah yang menggunakan gaya mekanik lebih besar? Oke, saya jawab. Tadi apa yang sama, Bu? Keuntungan mekanik. Keuntungannya sama. Ya, cari Sama, keuntungan sama. Oh, itu yang sama. Jawabannya mana? Yang keduanya sama, yang E lah, Pak. Iya, keuntungannya sama. Nanti soal lagi, sabar ya. Kita jawab dulu soal-soal yang seperti ini. Nah, nih. Rani dan Adit, ini soal UP semua Bapak Ibu ya. Rani dan Adit sama-sama sedang menimba air di sebuah sumur. Rani menimba sumur langsung dengan menggunakan tali dan Adit menimba sumur dengan menggunakan katrol. Berdasarkan hal tersebut, maka yang lebih mudah, ingat, yang ditanya yang lebih mudah. Mudah siapa? Adit. Adit. Cari yang mudah Adit. Sudah Adit. Pakai katrol. Adit menggunakan katrol, walaupun Bisa dipahami kan? bisa. Tapi konsep fisikanya harus benar. Yang mana? Mekaniknya sama besar. Iya. Sama saja. Karena besar keuntungan mekanik sama besar. Jadi pahamin? Nggak bisa Bu. Yang salah Bu. Salah. Oke, Bu. Kan dia tanya. Adit, keuntungan mekaniknya sama besar. Berdasarkan hal tersebut, maka yang lebih mudah kan ditanya yang lebih Adit, mudah. iya, Yang lebih mudah ya. Tapi konsep fisikanya tetap Sama. harus benar. Iya. Bisa dipahami? Keuntungannya mekaniknya sama. Iya. Bisa dipahamin? Keuntungannya sama, tapi yang lebih mudah Adit. Iya, mudahnya Adit karena gayanya tadi gampang. Arah Iya, gayanya gampang. kayak katrol. Iya, kayak katrol. Lebih mudah ya. Bisa dipahamin? Iya, Pak. Kalau ditanya mana yang lebih susah? Rani. Yang B. Fisikanya sama. Meskipun keuntungan mekaniknya sama besar gitu ya, Pak. Iya, itu konsep fisikanya. Paham? Paham. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soal-soal yang sering masuk nih. Sama aja. Arman menimba menggunakan katrol tetap dan Wati akan menimba menggunakan tali langsung. Berdasarkan perbandingan keuntungan mekanik yang dimiliki keduanya adalah Sama. Keuntungan mekaniknya sama besar. keuntungan mekaniknya sama besar. Besar, iya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa. Ya, yang E, ya. Lanjutkan nih soal semua. Gini-gini aja dia. Dua orang peserta didik menimba air dengan cara yang berbeda. Adi menimba menggunakan katrol dan Betty menggunakan tali. Apabila kedalaman sumur sama, maka pernyataan yang tepat adalah sama juga. Tetap. Mekaniknya sama ya, Pak ya. Dengan Betty. Nah, intinya keuntungan mekaniknya sama. Oke. Soal UP yang kemarin 2023. Udin dan Edo menimba air pada sumur yang sama. Panjang tali timba Udin lebih panjang dibanding Edo. Jangan pusingkan panjang talinya. Namun Udin menimba dengan katrol tetap. Pernyataan yang tepat Udin dan Edo adalah
Sama. Udin dan Edo Udin dan Edo memiliki keuntungan mekanik yang sama. mekanik yang Aja gitu ya, sama. Pak. Hitungannya sama. Jadi paham Pak Ibu? Sama. Itu konsepnya, Bisa. ini pertanyaan tentang konsep fisika. Lanjut kita ke soal yang ini. Sama ya soalnya. Dua orang soal UP juga 2022 bulan 10 nggak salah. Dua orang yang menimba air dengan cara yang berbeda. Amir menggunakan tali tanpa katrol, Ahmad menggunakan tali dengan katrol. Jika diketahui ember yang digunakan Ahmad dan Amir sama besar, memiliki berat yang sama, kedalaman sumur yang sama, maka Ahmad sama. Keuntungannya, Pak ya. Keuntungan sama. keuntungan mekaniknya sama. Paham Bapak Ibu? Oke. Paham. Kita masuk. Ini soalnya berbeda. Ini katrol dan Iya. Bila Soalnya beda ya. katrol Perhatikan dan pakai soal yang tangan berbeda langsung ini. sama. Tidak paham ya? Keuntungannya sama ya. Paham. Soalnya beda seperti ini. Apabila kedalaman sumur sama, tetapi besar ember Aldi, ini Aldi ya laki-laki ya. Ya. Aldi laki-laki, Rani perempuan. Besar ember Aldi 2 kali lebih besar daripada ember Rina dan keduanya terisi penuh. Besar usaha yang dilakukan Aldi adalah, oke. Kalau embernya lebih besar, maka usaha Aldi juga harus lebih besar. Ah. Oh Berapa gitu. kalinya? 2 kalinya daripada Daripada Rina. Ya, Rina. Rani. Rina. Jadi satu sama. Rina. Rina, Pak. Oke. Jadi 2 kali usahanya lebih besar daripada Rina. Rina. Karena Rina. embernya juga 2 kali. Dua kali. Ember Aldi 2 kali, maka usahanya juga 2 kali. Kenapa? Karena embernya nambah dari 60 Newton Nambah. menjadi 120. Berarti kan besarnya 2 kali dari Rani kan? Iya, Pak. Iya. Oke, bisa dipahami ya logikanya? Yes. Paham. Kita Kalau lanjutkan besar usaha ditanya. ke soal berikutnya. Oke. Katrol bebas, katrol majemuk. Ini udah paham tadi ya. Katrol bebas, katrol majemuk. Oke. Sebelum kita soal rupiah ini ya, soal rupiah ini. Ini soal rupiah. Ini soal rupiah 2 ini. Katrol bebas, katrol majemuk. Perhatikan cara saya melihat soal ini. Katrol bebas Bapak Ibu, tandai katrolnya. Seperti ini ke bawah dia. Ke bawah. Satu. Beda ya sama kalau katrol tetap ke atas dia nih ha. Gambarnya ke atas. Nah, beda kan? Tetap katrolnya di atas, bebas katrolnya di bawah. Bisa dipahami Pak Ibu? Keuntungan katrol bebas itu KM-nya sama dengan 2. Sedangkan katrol majemuk tergantung jumlah katrolnya. Ini berapa katrolnya? 2. Keuntungan mekanisnya 2. Bisa dipahamin? Bisa. Oke. Saya masuk kemari ya. Sebelum itu kemari. Nah, nih. Apa arti keuntungan mekanis? Membuat usaha kita mengangkat beban. Semakin besar keuntungan mekanis, maka semakin ringan kita mengangkat beban. Itu jawabannya ya. Semakin besar keuntungan mekanis, maka semakin ringan kita mengangkat beban. Contohnya gimana Pak? Keuntungan mekanisnya 3. Beban yang diangkat 60 Newton. Berarti kita hanya perlu 20 Newton, maka beban itu terangkat. Karena 60 bagi 3. Jadi semakin besar keuntungan mekanik, maka usaha kita untuk menarik beban semakin mudah. Semakin ringan atau semakin mudah. Contohnya soal berikut ini. Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing jawabnya. Perhatikan. Masing-masing di sini bebannya berapa bebannya? 500. 500 sama. 5 Sama ya? Newton. Sama-sama, Pak. Sama. Newton. Katrol yang menghasilkan keuntungan mekanis paling besar adalah berarti yang keuntungan mekanisnya terbesar. Yang paling banyak ya. Iya, Yang paling nomor banyak. Ini 4 ya, Yang Pak. paling banyak Katrolnya. katrolnya berarti. gambar apakah ini? Yang itu katrol B. Katrol Katrol. Keuntungan mekanisnya 2 ya. Keuntungan mekanisnya 2. Ini keuntungan mekanisnya berapa jumlah katrolnya? 3. 6. 3. Ini berapa Ya. keuntungan mekanisnya? 3. 2. 2. Ini Ini berapa? 4. Bisa dipahami Bapak Ibu, bisa dipahamin? Bisa, Pak. Perhatikan cara saya menjawab. Berapakah gaya kita yang perlu ditarik? Gampang aja. Bebannya dibagi keuntungan mekanis. 500 bagi 2. 250 250. 500 bagi 3, 150-an ya.
Ya, 178. kurang. 8 aja. 75. 58. Oke. 4. 500 bagi 2. 250. 2,5, 250. 500 bagi 4. 125. 25. Berarti mana gaya yang lebih kecil, itulah katrolnya yang paling mudah untuk ditarik. Yang F kan? Yang yang F pula. Yang paling nomor banyak 4 kan? tadi. Ya, yang Katrol D. menghasilkan keuntungan mekanis terbesar, maka gaya yang untuk mengangkat beban menjadi lebih kecil. Atau Kecil. lebih ringan kita mengangkatnya. Benerlah dia. Keuntungan Lebih mekanis paling kecil. besar adalah nomor Nomor 4. 4 ya. Keuntungan mekanis paling besar adalah nomor 4. Kita lanjutkan ke soal berikut ini. Ya. Keuntungan mekaniknya 2. Benar Bu yang A? 2. Benar yang A ini keuntungan mekaniknya 2? Nah, Betul. ya Benar, Pak. benarkah yang B itu keuntungan mekaniknya 2? Benar. Benarkah yang C itu keuntungan mekaniknya 3? Benar. Benarkah keuntungan mekaniknya 4? Benar. Kita cari F. F tadi apa? Gaya. Ini F ya. Gaya pada katrol A. Gaya pada katrol B. Berarti ini FA. Ini FB. Ini FC. Ini FD. Kita cari masing-masing F-nya di sebelah sini, bawah sini biar enak. FA. Tadi apa FA, Bu? Kita bagian aja. 500. 500 Newton bagi 2. Bisa dipahamin? 250. Bisa dipahamin? Ya. Nah. Dua. Nih. Suara saya jelas, Bu? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Yang Jelas, B, ya. Pak. Yang B. 250. 500 bagi 2. 250. Yang C. 158. 158. 125. Ya, 58 ya. Yang D. 125. Soalnya jawabannya literasi Hodge. Kita harus menganalisis. Apakah benar yang A? F pada katrol A, apakah sama dengan F pada katrol B? Ya, benar. Betul. Betul. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Apakah benar yang B? F pada katrol B sama dengan setengah dari D. Salah. D-nya 250. D-nya setengah. Salah ya? Setengah sama. Harusnya 2 kali kan? 250. Iya, Dua kali harusnya. Salah ya? Salah. Apakah benar F pada katrol C sama dengan 2 kali A? Salah. 58. 2 kali A. Salah. Salah ya kebesaran ya? Salah. 500. 500 kebesaran. Apakah benar F pada katrol B terbesar? Tidak. Sama dengan A. Sama dengan A. Sama. Nggak mungkin terbesar ya. Harusnya F pada katrol B dan A yang terbesar. Bisa dipahamin? Sama. Ya. Apakah benar F pada katrol C terkecil? Salah. D. Salah. Salah. Yang D. Jawabannya Jawabannya A ya. Bisa dipahamin? Bisa. Pak. Benarkah yang A? F pada katrol A sama dengan F pada Benar. Benar, Pak. Sama-sama 250. Nah, inilah soal namanya soal menganalisis ya. Oke, nanti rekaman iya dikirim. Ini soal yang dibilang banyak salah di soal UP yang lalu-lalu. Kenapa banyak salah, Pak? Ya banyak salah. Bentar dulu ya. Oke, yang ini ntar dulu. Yang ini dulu. Mana dia? Nih, yang banyak salah juga ini. Kita pahami dulu ini. Benarkah, Bu, keuntungan yang A itu ini ya, kita bikin dulu nih FA biar nampak Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya jelaskan dulu nih. Ini FB biar nampak nanti. FB biar nampak. Ini FD biar nampak. Oke. Benarkah Bapak Ibu keuntungan mekanik pada yang A itu 3? Betul. Betul. Kenapa? Katrolnya 3. Karena Katrolnya ada 3. Benarkah yang B itu katrolnya 3? Keuntungan 3. Benar. Katrolnya ada Benarkah 3. katrol pada yang C itu 4? Keuntungan mekanik Nah, 4. Benarkah yang D itu 6? Keuntungan mekanik benar. baru kita baca. Paham ya? Keuntungan mekanik ya.
Paham. Pemindahan benda dari lantai ke tempat yang lebih tinggi dapat menggunakan blok katrol. 4 orang pekerja pelabuhan mengangkat benda yang sama, ya, 4 orang mengangkat benda yang sama pada blok katrol tersebut. Yang A pakai 3 katrol, yang B pakai 3 katrol, yang C pakai 4 katrol. Susunan katrol yang digunakan tunjukkan pada gambar. Yang D pakai 6 katrol. Amatilah gambar katrol di atas. Soalnya ini analisis. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah F pada katrol A setengah dari F pada katrol D. Ini mirip-mirip soal yang tadi kan, Bu? Iya. Ya, Iya. Oke. Apa yang kurang di sini ketika soal yang tadi ini sama? Apa yang kurang? Tidak ada bebannya. Tidak bagus, tidak ada bebannya. Di sini ada bebannya kan? 500 kan? Ya. Di sini nggak ada bebannya kan? Iya. Bisa dipahami tuh? Bisa. Bisa, Pak. Bebannya sama semua kan? G. Ya. Bagaimana kita bisa menentukan katrol ini F pada katrol A lebih besar itu? Ibu harus memisalkan. Memisalkan. Misalkanlah angkanya ini sama semuanya, harus sama semua. Semuanya. Yang bisa dibagi dengan 3, 4, dan 6. Angka berapa itu? Kita misalkan. 12. 12 ya. Ya. Jadi kita anggap aja semuanya ini 12. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Kita masukkan di sini, carilah sendiri FA. Kita cari dulu FA. Kita bagikan aja langsung. 4. 4. 4. Sekali lagi ya, 4 dari mana angka 12-nya? Kita misalkan, oke? Misalkan. Ya. Biar enak. G. Yang Ya, FB. Pak. FB 4. 4. Yang FC. C 3. Ya. 3. Dan 2. D 2. Yang D 2. Sampai sini bisa dipahamin? G. Kita analisis. Analisisnya seperti ini. F pada katrol A. Apakah benar F pada katrol A setengah dari D? A-nya 4. Apakah benar 4 setengah dari 2? Benar. Betul. Ya, apakah 4 setengah dari 2? Setengah dari Tidak. Tidak. Salah. Salah. Setengah dari 2 berapa? Setengah dari 2 1. Apakah benar 4 adalah 1 gitu loh? Tidak. 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 4 kan sama dua. dengan 1, ya kan? Iya. Iya. Ya, salah kan? Salah. Ini kurang enak nih. Nggak mungkin ya, 4 sama dengan 1, nggak mungkin ya. Salah kan? Salah. Yang B. Apakah benar F pada katrol A sama dengan C? A-nya 4. Apakah Tidak. benar 4 sama dengan 3? Salah. Salah. Tidak. Salah ya? Salah. Apakah benar F pada katrol B 2 kali D? B-nya 4. Apakah benar? Ya, F betul. Benar. 2 kali D. Benar. Benar. Benar? Benar. Sama dengan 4. Sama dengan 4. Benar ya? Ya. Iya, 2 kali 2 ya. Iya. Apakah benar F pada katrol D 2? D berapa D? 2. D2. Sama dengan D2. 2 kali lipat A. 2 kali 4, 8. 8. Salah. Benar kan 2 sama dengan 8? Salah. 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 Apakah benar A yang paling besar? Salah. Ya. Salah. D juga besar. Tidak, Pak. Salah. Sebab FA sama dengan FB. Jawabannya C. Bisa dipaham Bapak Ibu? Ya. Kalau nggak paham konsep ini, soalnya paling hot ini. Soalnya paling hot. Ya. Paling hot soal IPA yang ini. Oke, paham Bu? Tapi kalau udah paham, aman ya, paham konsep aman. Kita lanjutkan ke soal yang atas. Nah ini dia. Sama juga kita misalkan. Ayo yang A berapa Bu? Untuk mekanisnya? 3. 3. Yang B? 3. Tiga. B 3. 4. 6. 6. Sama dengan yang tadi ya. 6. Sama ya? Soalnya sama Iya. juga. Sama ya. Tapi ini ada bebannya Iya, ada 100. bebannya. Seorang penjual sayur akan mengemasi sayur memiliki 100 kg. Jika percepatan adalah 9,8, pernyataan yang benar adalah wadah sayur A adalah wadah sayur yang paling ringan. Wadah sayur A adalah wadah sayur yang paling ringan untuk diangkat. Kita harus buktikan dulu Bapak Ibu ya. Ya, 100 bagi 3.
Iya, tapi kan pening kan gitu kan. Iya, Kita udah apalah. Kita bikin aja. 100 bagi 3 berapa kira-kira? 33 ya? 33. 33. 100 bagi 3 yang B. Kita gitu aja ya. 33. Nah, sama ya. 100 bagi 4. 25. 5. 100 bagi 6. Apa ya? 30, 20, 17. 17. 17. Anggaplah 17. Oke. Ya, 17. Kan gampang kan? Tinggal tengok aja. Apakah wadah sayur A adalah wadah sayur paling ringan? Tidak. Ya, Bukan. Tidak. Apakah wadah sayur D lebih berat dari A? Tidak. tidak. Nah, itu. Apakah wadah sayur B lebih ringan dari D? Tidak. Ya, Tidak. Apakah wadah sayur B Sayur lebih berat dari C? berat daripada wadah Tidak. Iya. Iya. ya benar. Apakah wadah sayur D yang paling ringan? Ya benar. Iya, betul. Jadi jawabannya kemarin memang ada dua. Jawaban kemarin Wadah ini sayur B. memang ada dua jawaban. Jawaban. Harusnya yang B itu diganti lebih ringan daripada C. Tapi udah Yang D, Pak ya. ada jawabannya D sama E. D sama D sama E. Benar kan? kan? Wadah Iya. sayur B lebih berat Lebih berat dari Daripada C, benar Pak. Ya benar. Iya. 33 lebih berat dari 25. wadah sayur D paling ringan, benar? Benar. Iya. Kemarin ini sudah dibahas ya. Di apa yang dibahas dosennya juga, tanyakan dosennya. Iya, D sama E dua jawaban terbaik di tahun 2022. Jadi ini benar, ini juga benar. Digantilah soalnya dengan yang tadi nih. Bisa dipahamin? Bisa. Soal yang ini terganti dengan yang ini di UP selanjutnya. Paham? Paham. Ini dua jawaban, D sama E. Kelirunya Ada di sini. 2 jawaban. Kelirunya di sini. Diganti. Lebih ringan, harusnya lebih ringan. Tapi sekarang ini nggak mungkin lagi dua jawaban karena sudah di Diperbaiki. makin baik. Oke, paham, Bu? Paham, Pak? Pak. Bisa dipahamin ya untuk katrol ya? Bisa. Paham. Paham Bapak Ibu ya, untuk katrol udah paham, untuk ini udah paham. Apa namanya tadi? Untuk PLTA, LTA. PLTA apa? PKL. KL. Potensial mekanik. KML. LTD. Banyu, KML. Kalau PLTU, kimia, Kimia. Ini atau gerak listrik. betul Listrik. sekali. Kita bahas ke modul 4. IPA modul 4. Semoga ada IPA modul 4. Ah, ini dia. Modul 4 IPA. Ini juga soalnya yang paling enak, tapi ya harus pakai konsep. Oke. Modul 4 tentang kalor, Bapak Ibu ya, tentang kalor. Oke, kalor. Ini ya, bukan kolor ya, kalor. Lain-lain pula kan kalor. Oke. Dah. Ibu terfokus ya. Nanti lain pula. Ntar dulu. Ini nggak mungkin ini nanti ya, ini menjelaskan ini agak ribet nih ya. Ini nggak mungkin nih. Kita tes dulu yang ini. Sabar dulu besok aja. Tentang yang namanya konduktivitas Bapak Ibu ya. Tentang ini, konduktivitas, tentang konduktivitas. Oke. Jadi menghantar kalor itu pengaruhnya adalah konduktivitas. Oke. Semakin besar konduktivitas, apa itu Pak konduktivitas? Jenis zat, jenis logam. Ketika jenis logamnya makin cepat menghantarkan panas, maka perpindahan panas akan lebih cepat. Contohnya apa misalkan? Perak dengan aluminium. Mana lebih cepat? Ya perak, karena jenisnya lebih baik. Kan gitu. Perak dengan emas, mana lebih cepat? Perak juga, karena jenisnya lebih baik. Dari mana taunya Pak? Dari angka nanti yang diberikan oleh soal-soal UP seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini soal UP-nya. Perhatikan soal UP seperti ini. Kita dikasih angka. Dikasih angka yang namanya konduktivitas termal. Kita bahas dulu konduktivitas termal Bapak Ibu ya, biar paham. Dikasih angka konduktivitas termal, ada 5 logam di sini soal UP-nya. Ingat tadi, semakin besar konduktivitas termal, maka bahan itu semakin konduktor. Ingat ya. Semakin besar konduktivitas termal, maka semakin besarlah benda itu menjadi penghantar panas yang baik atau konduktor. Ingat juga, logam adalah konduktor. Nggak pernah logam itu isolator. Ingat, logam adalah konduktor. Nggak pernah logam itu isolator. Oke, itu kejebak nanti di nomor 2. Kita paham. Kita pahami soalnya. Aluminium 237 konduktivitas termalnya. Konsepnya semakin besar konduktivitas termal, maka dia penghantar panas yang baik.
tembaga 401, besi 80, baja 46, timah 353. Kita urutkan. Manakah penghantar panas yang paling baik? Konduktor Tembaga. paling baik? Tembaga. Konduktor terbaik. Tembaga. Tembaga. Nomor satunya tembaga. Setelah itu Timah. nomor 2-nya timah. Kita urutkan dulu aja biar paham. Setelah itu Aluminium. 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 setelah itu Baja. besi. Terakhir besi. Baja. Besi dulu, baru baja. Baja. Baru kita analisis, soal analisis. Nanti soalnya pernyataan yang benar adalah A, B, C, D, E. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Terpotong. Oke, ini soalnya ada lagi nih. Soal UP yang ini kita bikin lagi. Soalnya A, B, C, D terpotong, nggak usah lagi. Kita jawab aja nih. Baja, apakah benar baja merupakan bahan yang kurang baik menghantarkan panas dibanding besi? Benar. Benar. Baja nomor 5. Paham? Ya. Ya. 1 benar. Aman Bapak Ibu? Paham. Paham. Oke. Apakah benar tembaga itu isolator buruk? Tidak. Tidak pernah logam itu isolator. Bisa dipahamin? Nggak pernah logam itu isolator. Tertipu nih, tertipu yang sini. Nomor 3. Timah lebih baik menghantarkan panas dibanding tembaga. Salah. 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 Tembaga Salah. tertinggi. Tembaga lebih besar. Paham? Ya. Apakah benar tembaga itu isolator terbaik? Tidak. Tidak. Nggak ada isolator. Paham? Bukan isolator. Nomor 5. Apakah benar aluminium penghantar panas yang lebih baik dibanding baja dan kurang baik dibanding timah? Analisis. Betul. Ya, benar. Aluminium Ya, benar. lebih baik Benar. dibanding baja, kurang baik dibanding Dibanding timah. timah. Benar, Bu? Benar. Aluminium menang dari baja tapi kalah dari timah. Kalah dari timah. Iya. Paham ya? Itulah kalau diurutkan dulu biar enak. Diurutkan dulu biar gampang. Apakah benar tembaga itu konduktor yang baik dibandingkan timah dan aluminium? Betul. Benar. Benar tertinggi. Paling Maka tertinggi. jawabannya adalah 1, 5. 5 dan 6. Bisa dipahamin? Kita lanjut ke Bisa, soal Pak. UP yang lain lagi. Ntar ya, soal UP yang lain lagi. Ini dia soal UP yang lain. Kita urutkan nih soal UP yang asli, tadi soal potongan. Kita urutkan dulu. Mana yang pertama? Tembaga. 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 Tembaga ya. Tembaga. Kuningan. 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 Besi. Besi. Baja. Timbal. Baja. Ini Sam. Timbal. Kita analisis. Tadi ada 6, sekarang ada 4. Lebih mudah yang 4. Kan enggak ya, Bu ya? Ya kan? Ya. Apakah benar timbal itu merupakan isolator yang baik? Tidak. Salah. Kenapa? Logam Timbal pasti bukan. Konduktor. nomor 1 salah. Yang ada satunya salahkan langsung. Bisa dipahami? Oh iya. Bisa dipahamin ya? Bisa. Nomor 2. Apakah benar kemampuan menghantarkan panas pada kuningan lebih baik dibanding besi? Benar. Iya benar. Nah, Benar. Dan kurang baik dibanding tembaga? Besi ketiga. kurang Dan baik dari. kurang baik tembaga? Ya, benar. Ya benar. Ya. Kurang baik dari tembaga. Baik dari baja, kurang baik tembaga. Benar ya? Benar. Yang ada 2 itu benar. Berarti ini 2. Ini salah nih nomor. Apakah benar tembaga merupakan konduktor yang paling baik dibanding timbal dan kuningan? Iya benar. Ya, benar. Betul. Tembaga tertinggi. Iya, betul kan? Betul. Apakah benar besi merupakan bahan yang kurang baik menghantarkan panas dibanding timbal? Tidak. 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 Salah. Lebih Maka baik besi jawabannya daripada adalah timbal. Ah. Jawabannya adalah 2 dan 3. 2 dan 3. 2 dan 3. bisa dipahami Bapak Ibu? Paham. Lanjut kita ke soal yang lagi-lagi sama soalnya seperti ini terus. Sama nggak jawaban? Sama Tembaga. terpotong soalnya. Tembaga. Apakah benar timbal? Tembaga. Oh, yang tadi juga nih, Pak. Ya, yang lain juga nih.
Sama juga. Besi. Ulang-ulang soalnya. Apakah Tembaga. benar timbal itu isolator? Kuningan itu. Apa? Timbal merupakan salah. Konduktor. Tembaga dulu nomor 1. Konduktor. Nomor 2 Si. kuningan. Nomor 2 kuningan, nomor 3 Tiga, besi, empat. timbal. Nomor 5. Sama soalnya tadi sama. Kemampuan menghantarkan panas pada kuningan lebih baik dibanding besi. Iya benar, Ya, benar. benar. Yang baik tembaga. Betul. Ya betul. Ya, Iya, benar. tadi ya. Apakah Sama. benar tembaga merupakan konduktor yang baik dibanding timbalan kuningan? Iya Benar. benar. Berarti 2 dan 3 sama seperti soal Sama tadi. jawabannya. Jadi paham Bapak Ibu? Paham. Ya. Paham. Kalau saya bilang nih, apakah benar urutan saya ini urutkan konduktor terbaik? Coba lihat dulu. Tidak. Mana? Benar nggak? Perak. Perak, Tembaga. Kuningan timbal. Kuningan timbal. Kuningan timbal. Iya benar. Ya benar. 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 Benar, Pak. Perak. Perak lebih Tembaga. besar. Dan aluminium. Kuningan. Tembaga. Timbal. Benar, Pak. Perak. Timbal. Terakhir. Aluminium lebih kecil dari tembaga. Betul. 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 Jadi semakin besar konduktivitas, maka benda itu semakin mudah untuk mengantarkan Panas. Panas. Oke. Panas. Ini soal UP yang kadang-kadang bikin sakit kepala. Yang ini ya. Ini nih ya, nih satu ini. Ya, satu lagi yang ini. Ah nih, kita kerjakan dulu yang ini. Kita kerjakan dulu yang ini biar paham kan. Ada pengaruh penghantar panas Bapak Ibu. Ada 3. Ini soal UP Bu ya. Ini soal UP asli. Kalau tadi enak, gampang. Ini soal konsep, analisa berarti. Ini ya, satu ini sama ini soal UP aslinya yang ini. Nah, ini soal UP asli. Ini juga soal UP tapi terpotong-potong. Ah, ini dia. Bagaimana caranya? Perhatikan. Benda itu, Bu, mudah menghantar panas, faktornya ada sekitar 4. Lebih kecil. Perhatikan, Bu ya, faktornya ada 4. Faktor menghantar panas, faktor benda dapat menghantar panas, atau faktor konduksi. Ya, faktor konduksi aja lah. Penghantar panas yang baik itulah. Faktor yang paling cepat konduksi. Faktor terjadinya konduksi paling cepat gitu kan. Faktor cepat konduksi. Lebih pendek. Yang pertama itu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang pertama adalah konduktivitasnya wajib paling besar ya. Konduktivitas besar. Konduktivitas besar. Gini Bu ya, tanda besar gini ya, saya bikin ya. Besar ya. Besar nih artinya, besar ya. Yang kedua adalah luasnya. Luasnya besar. Oke. Yang ketiga adalah suhunya. Perubahan suhunya besar. Oke. Luas itu berhubungan dengan diameter ya. Atau jari-jari. Oke. Yang keempat, mesti panjangnya mesti kecil atau pendek. Kecil atau pendek. Jadi yang konduktivitas menghambat yang mempercepat konduktivitas termal, hafal yang nomor 4 aja, panjangnya semakin pendek. Sudah gitu aja. Terjawab. Ada 6 dikasih soal UP-nya. Logam pengantar panjang, logam pengantar pendek, logam konduktivitas termal terbesar, logam dengan konduktivitas termal kecil, logam penghantar yang diameternya besar, logam penghantar yang diameternya kecil. Pernyataan yang benar untuk laju konduktivitas tercepat. Perhatikan, untuk cepatnya konduktivitasnya paling besar, luasnya besar, suhunya besar, panjangnya yang pendek. Panjangnya. Oke, ulangin ya. Suhunya besar, konduktivitasnya besar, luasnya besar, panjangnya yang pendek. Cari panjang yang pendek aja dulu, expert. Ya. Panjang yang pendek itu nomor 2. Kan yang tercepat nih, cari panjang yang pendek. Ya. Habis itu, ya udah yang lainnya besar. Cari panjang yang pendek, yang lainnya besar. Bisa dipahamin? Ya. Bisa. Ya. Yang lainnya besar. Bisa, Pak. Ya, Cepat. 5. Ngerti Bu cara Pendek menjawab dulu. ini? Ngerti. Paham. Cari dulu panjang yang pendek. Bisa Oke. dipahamin? Nomor 2 ya. Pak.
Kalau yang tercepat cari dulu panjang yang pendek, semuanya besar. Bisa dipahamin? Siap. Kalau dibalik, konduktivitas terlambat, cari yang Paling Panjang, besar. panjang, semuanya. Panjang. Oke, paham? Yang panjang dulu. Ya, Ya, paham. kalau yang terkecil atau yang terlambat. Tapi kalau Kalau yang UP-nya cepat pendek, yang panjang tercepat terus. lambat. Kalau soal UP-nya adalah konduktivitas tercepat, cari panjang yang pendek, sudah itu aja. Yang lainnya besar semua. Paham, Bu? Paham. Ini yang paling penting ya, Bu ya. Catat dulu lah nih. Saya mau minum dulu. Haus pula saya. Ya, Bangga, Pak. Ini ya. Screenshot. Konduktivitas besar, luas besar, suhu besar, panjangnya yang pendek. Tanya dong, Pak, maksudnya panjangnya yang pendek tuh bagaimana ya, Pak? Penghantar. Iya Pak, saya Yang paling belum pendek. ngerti. Penghantarnya Minta tolong diulang Pak. yang pendek mungkin ya. Ukurannya yang paling pendek. Pengantarnya yang pendek. Makin Pengantarnya. Pengantarnya pendek, Bu. Ukuran Ukurannya yang Panjangnya yang pendek gitu kurang mengerti. Dan penghantarnya. Ukuran panjangnya pendek gitu, Bu. Yang nomor 2 tuh, Bu, logam pengantarnya. Itu ya Ukurannya yang paling panjangnya pendek. pendek Ya, gitu. pengantarnya yang pendek. Yang mempercepat. Iya, mempercepat. Maksudnya pengantarnya ya Bu ya. Tadi Ya, ya. pengantarnya Iya. yang pendek, Bu. Ngapal di dewek bae panjang, pendek. Aja suaranya mati. Kalau yang tercepat, yang besar, pendek, besar, besar, besar. Kalau yang terkecil, panjang, kecil, kecil, kecil. Itu ada rumusnya itu. Belum paham aku yang konduktor. Benar, saya juga belum paham Bu. Paham kan, Bu ya? Ya. Aman kan? Belum Pak. Minta tolong diulang Pak. Belum, Ya, Pak. ulang. Yang panjang Faktor yang pendek itu apa mempercepat. maksudnya, Pak? Ya, faktor yang mempercepat konduksi atau konduktivitas thermal itu adalah satu, konduktivitasnya besar, luasnya besar, suhunya besar, panjangnya yang pendek. Pendek. Maksudnya panjang Kalau yang pendek nomor itu 4 gimana itu Pak? ukurannya yang logam terpendek itu boleh penghantar. nggak, Pak Amir? Logam penghantar pendek nih, ha. Hmm. Kita buktikan ya, kita buktikan seperti ini. Kita buktikan logam yang pendek itu penghantar panas yang cepat. Ibu sekarang ini cobalah Ibu pegang mancis atau namanya korek api. Kalau di sini bahasanya mancis, ya. Ibu pegang ini ya, satu nih, satu yang A, Lebih satu cepat yang B. habis yang pendek. Ibu bakar di sini, habis itu pegang di sini. Mana yang lebih cepat terasa panas? Yang A. Yang pendek. Ah, Pendek. Paham? Kalau bendanya kecil atau Paham? nggih. Berarti Jadi konduktivitas ukuran cepat adalah panjangnya. penghantar panas yang cepat. baik, yang cepat, itu Pendek. harus logamnya pendek. Paham? Pendek. Oh iya, Ya, ngerti kan? Paham, Pak. ngerti Pak. Ya, Pak. Kalau nggak percaya, Ngerti. Ibu langsung praktek aja. Kalau tangan Ibu Sendiri. melepuh, jangan salahkan saya. Gitu. Ternyata yang itu nomor 4 kalau tercepat ukurannya ada yang terpendek itu boleh nggak, Pak Amir? logam Boleh. pengantar Mana yang pendek. ukuran terpendek? Betul, boleh. Kalau saya bahasanya suka-suka hati saya. Oke, ukuran terpendek. Boleh. Iya, Logam jangan pakai ukurannya panjangnya, Pak. Ukurannya lebih mudah dipahami, Iya, ukurannya ukurannya terpendek gitu ya. pendek, kecil. Ah. Pendek atau kecil ya? Ukuran pendek. Panjang gitu aja, Pak. logam penghantarnya Ukuran. pendek gitu kali ya, Pak? Ukurannya pendek. Ukuran terpendek ya. Paham, Bu? Ya. Paham. Kalau luas lebih besar, Pak, apa lebih cepat mengantar panas? Kita buktikan juga. Ibu masak telur pernah, Bu? Telur. Sering, pernah. Nah, sering ya. Sama lah, Bu. Ya. Telur itu enaknya kalau saya di dadar. Apa namanya? Kayak mata sapi, Pak. Nah, Di dadar. dadar, Saya enak. sukanya Ya, itu daripada kadang-kadang, direbus. sukanya tuh kadang-kadang apa namanya itu suka macam buat apa Yang Pizza Hut kan gitu kan. Saya bikin telurnya sampai 6. Kalau pakai yang kecil sama pakai yang besar, kira-kira yang mana lebih cepat matang kira-kira? Iya. Yang Kecil. besar. Yang A apa yang B?
Yang A. besar. Yang Lebih B. cepat karena melebar. Yang B. 6 telur B. dimasukkan ke A apa ke B Iya. yang cepat matang? Karena kalau yang B. lebih besar kan Yang B. melebar. Lebih B, Pak. tipis. Maksudnya Pak, telurnya jumlahnya sama Pak. 6 sama. Yang B. Yang B lah Pak. B lah Pak, dia melebar. Betul. Iya, yang besar Oke. kalau yang Iya. besar kan lebih tipis ya Pak ya. Ya, lebih Iya, cepat dia tipis. meratanya, ngerti? Betul. Pak. Iya. B, Pak. Inilah pembuktian Melebar. kalau luasnya besar itu atau logam itu luasnya besar, maka lebih cepat menghantarkan panas daripada luas yang kecil. Bisa dipahamin? Betul, Ya. bisa, Pak. Iya, betul ya. Ibu pernah praktikum ini apa namanya membakar sampah pakai kaca apa tuh? Kaca lap Ya. Lu kaca besar. besar. kaca pembesar. Ibu pakai kaca pembesar yang kecil apa pakai kaca pembesar yang besar untuk membakar sampah? Yang besar. Besar, Yang Pak. besar Besar. dong. Maka kalau luasnya Lebih besar, jelas. maka panasnya lebih cepat. Bisa dipahamin? Bisa. Itu pembuktiannya. Ngerti, Bu? Oke. Ngerti. Oke, aman ya? Aman ya? Aman. Soal UP-nya ini, Bu. Soal UP-nya. Ini soal UP-nya. Ini. Ha, ini soal UP-nya. Ya, Bu. Ini terpotong ya. Mohon maaf. Sekarang terpotong paham UP. nanti menghadapi Berdasarkan komputer. putar pilihan benda yang menghasilkan Yang laju pendek, pasti kan tercepat. kalau benda dengan Cari yang laju tercepat. Bener nggak jawaban saya? 1, 3, Kalau bisa 6. bebas. Betul. Konduksi, Benda besar. konduktivitas terbesar, betul. kenal yang besar. Cari Iya. yang pendek aja dulu. Yang baru ada yang besar besar. besar. Cari yang pendek aja dulu. Bener Nah, sekali. yang pendeknya yang Benar, 6. Pak. Yang ada besar sama Baru pendek. besar-besar ya Pak. Iya, itu cara yang Besar, terbaik besar, untuk pendek. menghafal. Cari yang- Iya. Kondusi yang Besar, tercepat pendek. kan. Mhm. Paham, Bu? Datang pengantar yang pendek ya. Iya, Sama cari mata dulu dia Pak ini Pak. ukurannya yang pendek. Makanya itu jawabannya. Nomor 6 langsung. Paham? Yang lainnya besar-besar. Sudah selesai. 1, Besar, 3, besar, 6. Yang pendek itu cuman Besar, besar, cuman pendek. pengantar. Iya, Pendek pengantar besar-besar yang gitu ya pendek. Pak. Paham, Bapak Ibu? Paham. Besar, besar, pendek. Aman, aman. Pendek dulu Bu. Besar, besar, pendek. Pendek dulu, Bu. Pendek. Cari dulu Pendek panjang yang dulu pendek. Bu. Sudah. Panjang pendek nomor 6, oke? Pendek, besar-besar gitu. Kalau Pendek. cari yang Nah, besar, yang yang besar-besar. Nah, sudah, gampangnya seperti itu. Cara menjawabnya Pengantar seperti itu itu. biar supaya nggak pusing kan gitu kan? Hmm. Oke, kita lanjut ya. Ini soalnya paling mudah ya. Tadi apa nih soalnya paling mudah yang ini? Ini 1 soal mudah. Ini 2 soal mudah. Kadang-kadang seperti ini Bu soal UP. Dikasihnya mudah. Kadang-kadang dikasihnya susah yang ini. Kasih mudah yang ini. Kasih mudah yang ini. Apa maksud UP ini kan gitu. Soal yang mudah seperti ini. Kadang-kadang saya pun kadang-kadang kok gondok juga. Ini soalnya kok kasih yang mudah. Kenapa nggak kasih yang kayak tadi aja kan? Gitu. Iya. Salah juga kadang-kadang Bu. Kadang-kadang salah juga guru-guru ini. Kenapa? Tengok baca. Udah teliti. Nggak teliti. Mevin Iya. ingin mengaduk segelas besar teh dengan 2 sendok perak. Ingat, sendoknya sama-sama perak. Bisa dipahami? Iya. Berarti jenisnya sama, paham? Hmm. Panjangnya yang Berbeda. Beda. Ia mencelupkan 2 sendok itu bersamaan dan pada kedalaman yang sama. Tangannya memegang ujung tiap sendok. Lalu mengukur waktu mulai sendok dicelupkan hingga tangannya terasa panas. Data hasil mengukuran kelas adalah sebagai berikut. Ini soal literasi Bapak Ibu. Iya kan? Literasi numerasi. Tuh. Panjang sendoknya 15. Yang satu 15 cm. 3. waktu tangannya 60 detik. Yang satu lagi 23. Artinya 19. yang pendek lebih cepat Lebih cepat mengantarkan panas. Iya, betul. Yang pendek lebih cepat. Iya. Berarti pengaruh apa Yang nih? panjang Pengaruh lebih lama. ukuran, ya kan? Pengaruh ukuran ya. Ya. Jarak. Kalau jenisnya sama ya. Ukuran Nah, panah. Sama. Iya, Berarti sama. pengaruh ukuran. Carilah pengaruh ukuran. Lama kalau Dipengaruhi jaraknya. panas, Sama Betul. kalau benar diantar kan dipengaruhi luas? dipengaruhi jarak. kalor Benar kan dipengaruhi luas? Tidak. Tidak. Ya. sama Tidak. Ya. Lama kalau dihantarkan Sama secara dihantarkan konduksi, secara dipengaruhi oleh suhu pengantar? Suhu pengantarnya. Ya. Tidak. Kata itu. Lama kalau dipengaruhi suhu? Salah. Lama Tidak. kalau dipengaruhi jarak? Ya. Iya, terus jaraknya ya. Dengan jarak. Ya, jarak. Ya. Jarak ya. Harus Kalau jarak kita atau bahasanya panjang pendek diganti bahasa jarak. Guru bingung. Jarak. Ada dia jadi hampir panjang pendek jarak nih kata jarak nggak ada. Ya, jaraknya. Iya. Jarak. Paham Bu? Ya. Padahal bahasanya sama saja. Oke.
Lama kalau dihantarkan secara konduksi dipengaruhi jenis. Tidak, karena Ya, jenisnya tidak. sama. Ya sama. Ya, sama. Sama-sama perak, Pak. Bisa dipahamin? Bisa dipahami data-data seperti ini literasinya? Ya. Ya. Iya. Nah, oke, literasi seperti itu. Lanjut kita ke soal berikutnya. Bu Rusmaisa, ini bisa soal-soal ibu literasi, bisa ibu rubah-rubah Bu untuk jadi soal-soal ibu di IPA itu, anak murid ibu kan, soal literasi numerasi nih. Bu Rumaisa membawa beberapa benda yang akan digunakan mengajar IPA. Benda tersebut adalah lempeng tembaga, lempeng baja, bilah kayu, kain perca, sendok stainless steel, dan sendok plastik. Kelompok benda yang merupakan isolator. Ini saya bilang soal paling gondok saya ini. Kenapa? Kalau salah, ini kacau juga kan gitu. Yang isolator tidak bisa menghantarkan panas. Berarti dia bendanya bukan logam, ya kan? Lempeng baja logam bukan. Lempeng tembaga logam bukan juga. Tapi ada kayu. Stainless logam. Bilah kayu dan kayu dan kain sama perca. Sendok plastik, sendok stainless salah juga. Karena ada stainless di Ya. situ. Iya, Ada stainlessnya. Sama kayu. Ya. yang diminta adalah isolator. Isolator. ya. Isolator yang tidak mengantar panas. Bisa menghantarkan panas. Ya, kayu dan kain perca. Isolator. Isolator. Isolator, baca dulu soalnya. Ya. Isolator. Iya. Ya, Pak, terjebak itu ya, bisa terjebak. Terjebak, hati-hati. Karena saya bilang soalnya terjebak. Yang isolator adalah yang D, cuman bilah kayu sama kain Iya. perca, ya kan? Tidak Ya. bisa mengantar Ya. panas ya, Pak. Iya. Kalau yang E Ya. ada yang bisa itu. Iya, Ada panas Sendok stainless. plastik, Ada tapi ada stainless. stainlessnya. Yang guru-guru terjebak di situ-situ lah terjebaknya tuh. Bisa dipahamin? Siapa? Paham. Pak. Bisa Kita lanjutkan ke soal menghantar yang panas dan tidak penghantar panas. Iya, ini soal UP yang saya gondok Bu tahun 2022 di Desember nih. Masa soalnya gampang kali? Kok nggak sama aja soalnya kayak yang ini kan bilang kan? Dan ini kan. Dikasih soal yang gampang gitu. Kadang-kadang peminta Bu baik-baik Bu. Ya, kadang baiknya luar biasa. Kadang-kadang nggak baiknya juga tiba-tiba soalnya dikasihnya hot. Ini soal hot Bu. Coba Ibu pikir dulu ya. Kita pakai logika Bu ya, pakai logika ya. Pakai logika aja. Untuk memasak air menggunakan alat memasak panci. Perak Ada beberapa sama panci pilihan memasak di bawah ini. Ini soalnya Bu, literasi Merasik. tabel baca. Tapi konsepnya harus paham. Pada saat memasak, api akan menyalakan kalor mengenai bagian bawah. Manakah api yang mempunyai laju paling besar, mudah menghantarkan di panci? Berarti panci itu lebih cepat panas. Ibu pilih dulu jenisnya. Jenis apakah di sini yang paling bagus? perak. Merah. Maka Perak. jawabannya antara 1 dengan 4. Jadi kalau nggak 1 ya 4. Bisa dipahamin? Iya. Salah, ini salah. Itu soal Iya. hot. Soal hot gini kalau paham konsep gampang, iya kan Bu? Iya. Jari-jarinya. Tadi Lebih jari-jari berhubungan dengan apa? lebar. Iya, luas. Dengan luas. Dengan luas. Oh, jari-jarinya ya. Dengan luasnya. Luasnya harus lebih Besar. lebih besar. Lebih besar. Nomor Yang 4 apa? Berarti nomor 4. Oh ya, nomor 4. Jari. Soal yang payah-payah kita tengok angka yang banyak-banyak, tapi kok paham konsep, maka semuanya menjadi Ini jebakan juga ini ya. kejebakan. Ini soal UP hot. Berarti ini jari-jarinya ya Pak, dilihat ya Pak. Ya, jari-jari Yang itu jari-jarinya. berhubungan Luas. Luasnya. luasnya semakin besar semakin cepat. Cepat. Buktinya adalah pada saat masak telur, ya kan? Ya. Ya. Kalau nggak percaya nanti habis belajar nih masak telur Dilebarkan ya Pak. Iya, betul. Goreng telur habis. Iya, goreng telur. Kalau bisa kirim pakai WA ke saya ya. Oke Pak. Download gambarnya, Pak. Upload gambarnya makan lah, itu print habis itu. Bisa dipahami Bu? Ya, Nah. Pak. Jadi yang paling cepat adalah cari dulu yang perak. Cari dulu yang perak. Iya. Dapat yang perak, cari yang luas terbesarnya. Dari luas Luas jari-jarinya yang ya. terbesar. Betul. Jari-jarinya. Ya. Oke, kita Coba. jawab dulu, pelan-pelan dulu. Kita bikin dulu. Kalau saya ganti soalnya. Laju yang paling kecil, pilihlah Ibu. Yang paling kecil Pak. Paling Aluminium. kecil. Aluminium, Pak. Aluminium Pak. Saya Ayo. pun pakai Aluminium. Nomor dua. Nomor Aluminium. 2. Jadinya cuma 10. 5. 2 dan 200.
Enggak, yang paling kecil nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2, Pak. Nomor 2. Nomor 2 karena jari-jarinya sebelah sama terkecil. Oh iya, Jarinya nomor dua, luasnya Pak, nomor dua. kecil dan juga konduktivitasnya kecil. Iya, kalau dibalik soalnya kadang-kadang bingung. Ih, apanya ini kan gitu. Cari aja kalau lajunya paling kecil, maka carilah konduktivitas terkecil. Paling lambat, agak Kecil. lambat. Terus Dan luasnya jari-jarinya juga yang kecil. Yang lambat, yang lajunya lambat, ya yang tembaga. Kalau kecil lambat, kalau Nomor 2. cepat. Paham, Bu? Dua. Paham, Paham. Pak? Pak. Kalau diminta soalnya, urutkanlah dari yang paling cepat. Nomor berapa, Bu? Paling 20. cepat nomor 4. Nomor Nomor 4. Paling cepat nomor 4. 4, 1, 4, Nomor 1, nomor 3, 5 dan 2. 3, 2, 5, 2. 5, 2. Urutan tercepat. Bisa dipahami, Bu? sama 2 terakhir nomor 2. 4 benar ya, 4 ya dulu. 4, 1, 4, 1, 3, 3, 5, 5, 2. dan Yang 2. terkecil, Yang Pak. terkecil 5. Balikkan aja ya, Pak. Kecil 2. Kita jadi 2. Tinggal dibalik 2, 5, 3, 1, Yang kecil 4. 2, 5, 3, 1, 4. Jadi Iya. soal ini bisa diubah-ubah mereka, benar, Bu? Benar. Soalnya sama saja, konsepnya sama saja, tinggal kita menalar soal itu, benar kan? Iya, Pak. Kalau diminta urutan tercepat, cari urutannya. Kalau diminta urutan kecil, cari urutan kecil. Kalau diminta mana yang laju paling besar, tinggal dianalisis. Jadi soal ini bisa diubah-ubah modelnya, terserah mereka, tapi konsepnya matang di kita. Paham, Bapak Ibu? Paham. Ya, yang penting teliti ya, Pak ya. Yang penting konsep, itu paling Konsep. penting. Sama kayak Konsep. pedagogi tadi. Minggu depan kita udah pedagogi minggu depan. Oke? Nanti kita habis dulu PPKN sama IPS di minggu ini. Oke, Bu? Ini Oke, Pak. sambungan ini Oke. kita lanjut lagi besok. Kenapa 9:30? Lebih baik istirahat daripada capek. Ya. Nanti Iya, kita lanjut sisanya lanjut. Iya, Sama- terima kasih Pak. Oke, Terima terima kasih. kasih, Pak. Oke, semoga Pak. Salam, Pak. Kasih ilmunya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih.